Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa yulul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bu absen terlebih dahulu ya. Maggie Aku hadir. hadir. Keke Hadir. Caca, Hadir. Kevin. Hadir. Hadir. Baik anak-anak, kita hari ini akan belajar pelajaran PAI, yaitu tentang sholat dan kewajibanku, yaitu inti ibadah sholat. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Rukun sholat ibarat bangunan. Syahadat sebagai pondasi bangunan, sholat sebagai tiang bangunan, zakat sebagai atap bangunan, zakat sebagai atap bangunan, puasa sebagai dinding bangunan, haji sebagai isi dari bangunan. Jadi, kalau bangunan rumah tidak ada tiangnya, maka rumah itu akan roboh. Bahkan tidak akan berdiri. Barang siapa yang menegakkan sholat, berarti dia telah menegakkan perintah Allah. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka berarti dia telah merontokkan agama Allah. Sholat menurut bahasa adalah doa. Sedangkan perintah sholat menurut istilah adalah serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat disebut juga dengan doa. Mengapa? Karena hampir dalam bacaan sholat merupakan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai orang Islam harus mengabdi kepada Tuhannya. Salah satu caranya adalah dengan kita melakukan sholat. Sholat berarti menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa memohon ampunan dan bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita. Sholat merupakan kewajiban bagi umat Islam dan di dalam pelaksanaan suatu ditentukan waktunya. Sholat yang wajib ada 5 dan jumlah rakaatnya ada 17. Yang pertama sholat subuh, sholat isya, maghrib, terus zuhur, asar. Sholat subuh tuh berapa rakaat? 2. Sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Dalam pelaksanaan sholat, yang pertama adalah sholat subuh, yaitu munculnya terbit fajar sampai dengan terbitnya matahari. Terus waktu sholat zuhur yaitu apabila matahari telah ke arah barat dan bayangan-bayangan seseorang sama tingginya, dan berakhir apabila bayangan seseorang lebih panjang dari tingginya. Terus yang ketiga sholat asar. Sholat asar yaitu apabila bayangan seseorang lebih panjang dari tingginya dan berakhir apabila matahari terbenam dan munculnya
atau awan yang berwarna merah. Terus yang keempat, sholat maghrib. Sholat maghrib yaitu dimulai terbenamnya matahari atau munculnya mega merah atau awan merah, dan berakhir apabila mega merah atau awan yang berwarna merah sudah hilang atau muncul mega putih. Terus yang kelima, sholat isya, yaitu mulai dari hilangnya mega merah atau awan merah atau munculnya mega putih dan berakhir sampai dengan terbitnya fajar. Orang Islam yang berkewajiban melaksanakan sholat adalah umat muslim yang sudah balik atau dewasa. Bagi anak yang belum balik atau sudah berumur 7 tahun harusnya membiasakan sholat. Karena Rasulullah SAW menyampaikan kepada orang tua kita dalam hadisnya itu agar menyuruh anaknya sholat sejak usia 7 tahun. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sholat merupakan ibadah yang pertama kali akan dihisab atau dihitung pada hari kiamat. Apabila sholat kita baik, maka semua amal kita insya Allah menjadi baik. Apabila sholat kita jelek, maka semua amal ibadah kita menjadi jelek pula. Sholat mencegah kita dari perbuatan keji atau munkar. Maksudnya adalah dengan kita sholat, ketika kita akan melakukan perbuatan yang tidak baik, maka kita akan mengingat Allah SWT. Dan apabila ada orang yang rajin dalam ibadah sholatnya, tetapi dia masih melaksanakan kegiatan buruk, maka sholatnya belum benar. Anak-anakku, ibu ada tugas soal untuk kalian dijawab di rumah. PR ya. Keluarkan bukunya. Soal yang pertama, matahari bersinar, ku gendong tas sholat merah merupakan di pundak. Selamat pagi sholat semua, merupakan ku bahasa. nantikan dirimu di depan Dua, kelas. sholat merupakan ibadah yang pertama kali akan diikuti. Terus, soal yang ketiga, jelaskan pengertian sholat menurut istilah. Dibaca. Terus soal yang keempat, kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan sholat subuh? Jelaskan. Terus soal yang kelima, sebutkan macam-macam sholat, fardu, dan jumlah rakaatnya. Kalian kerjakan di rumah ya. Demikian pelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa